Di dalam kehidupan kita setiap hari, kita pasti suka jika berhubungan, bergaul, berteman, bersahabat. Dan di antara hubungan itu yang paling penting adalah komunikasi. Makanya sekarang dibuat alat komunikasi semakin canggih. Jika kita punya keluarga, entahkah kakak, adik, bahkan mungkin orang tua ada di luar kota atau di luar negeri atau di luar pulau. Karena kecanggihan teknologi komunikasi, kita bisa melakukan seperti orang itu ada di hadapan kita. Dan kita bisa bercakap-cakap, bercerita. Tetapi dampak buruknya juga, alat komunikasi yang kita pegang karena terlalu canggih, seringkali keluarga duduk satu meja, tetapi masing-masing dengan alat komunikasinya sendiri-sendiri. Jadi, kita sering mengenal bahwa alat komunikasi atau handphone di tangan kita itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Komunikasi itu memang sangat penting di dalam kehidupan kita karena dengan komunikasi yang benar akan menghasilkan hubungan yang sehat. Akan menghasilkan pengertian-pengertian. Semua dicapai karena komunikasi. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita harus menjaga komunikasi yang intens dengan Tuhan. Supaya kita mengerti apa sih yang Tuhan mau untuk hidup kita. Karena setiap orang selain dipanggil dalam panggilan secara global sebagai orang percaya, panggilan secara global untuk orang percaya adalah menjadi saksinya Tuhan. Mengabarkan Injil sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan punya tujuan, punya rancangan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Panggilan khusus setiap pribadi itu berbeda. Tuhan memanggil engkau sebagai dokter, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai karyawan, sebagai pengusaha. Panggilan-panggilan hidup dalam pekerjaan itu bukan lantas kita menyebutnya panggilan sekuler. Itu juga panggilan Tuhan. Karena Tuhan mau di mana pekerjaanmu, di mana profesimu, di situ engkau berfungsi dalam hidupmu sebagai orang percaya. Yang kau kerjakan tidak sekedar pekerjaan sekuler, tapi juga pekerjaan Tuhan ada di dalamnya. Itulah sebabnya mengapa kita perlu komunikasi yang intens dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan, cerita dengan Tuhan. Jangan kita lebih banyak mengandalkan alat komunikasi kita. Karena di alat komunikasi yang canggih sekarang semua ada. Ada permainan, ada aplikasi gambar, ada aplikasi-aplikasi yang membantu kita, membuat kita mendapatkan kesenangan-kesenangan. Kita juga bisa menonton televisi di situ. Kita bisa menonton drama-drama di situ. Yang akhirnya membuat kita menjadikan komunikasi itu dengan alat. Kita kurang berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita yang dekat, dan terlebih lagi kita kurang berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu bukanlah hanya sekedar laporan-laporan kebutuhan. Ketika engkau datang di kaki Tuhan, bukan hanya karena engkau ingin mengucapkan apa yang kau perlukan. Atau mungkin sekedar bersyukur dengan apa yang sudah kau dapatkan. Tetapi Tuhan mau ada percakapan, ada dialog antara kita dengan Tuhan. Mungkin Tuhan tidak berbicara dengan suara-suara yang audible yang kita dengar. Tapi setelah berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita baca Alkitab kita, Tuhan sedang berbicara dengan kita. Dengan komunikasi yang intens itu, kita akan memahami hati Tuhan, pribadi Tuhan, karakter Tuhan.
Jadi betapa komunikasi itu sangat penting. Bercakap-cakap dengan Tuhan itu sangat penting. Karena hubungan kita dengan Tuhan seperti anak dengan bapaknya. Ketika Tuhan berkata, "Datanglah padaku, curahkanlah isi hatimu." Di dalam Mazmur dikatakan, curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Itu berarti